warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan si Dalimunte di sini. Adalah kalimat efektif, di mana kalimat efektif itu yang sering kalian temukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, itulah yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Sebelum saya menjelaskan apa itu kalimat efektif, saya menjelaskan dulu tentang kalimat supaya kalian bisa memahaminya. Nah, kalimat adalah satuan bahasa terkecil, lisan dan tulisan. Kalimat juga bisa mengungkapkan pikiran yang utuh atau informasi lengkap. Di sini ada contoh kalimat. Nah, kalian amati contoh tersebut. Apakah itu kalimat atau bukan? Yang pertama, sejak diputuskan pacarnya. 2. Mahasiswa yang mendatangi saya. 3. Jika bus ini mengambil penumpang dari luar agen. 4. Kepada para mahasiswa yang tidak memenuhi absen dilarang ikut ujian. Selanjutnya, apa itu struktur kalimat umum? Terdiri dari 1. Unsur wajib, S dan P, subjek dan lengkap. 2. Unsur tak wajib, O dan K, objek dan keterangan. Nah, di sini dijelaskan kembali. Subjek. 1. Inti kalimat, hal yang dibicarakan. 2. Biasanya terletak di awal kalimat. 3. Berfungsi sebagai petunjuk pelaku atau orang yang melakukan perbuatan. 4. Biasanya berupa nomina atau frasa nominal. Nih, ada contoh subjek. Diamati ya teman-teman, supaya memahami apa yang dilihat. Kita lihat yang pertama. Bandung pernah menjadi lautan api. 2. Gunung Krakatau yang pernah meletus tahun 1825 kini mulai terbatuk-batuk. 3. Keputusan ini merupakan kebijakan yang dapat menguntungkan semua pihak. 4. Sakit bisa dialami semua orang. Nah, itu dia contoh subjek. Kalian amati manakah di situ yang terdapat subjek. Boleh nanti melalui komentarnya di paling bawah. Kita lanjut, predikat. 1. Yang menerangkan subjek. 2. Untuk menyatakan kegiatan subjek. 3. Umumnya berbentuk verbal atau frasa verbal, tapi ada juga bentuk nominal dan adjektifal. Nah, di sini ada contoh predikat. Diamati lagi kembali predikatnya. Manakah yang merupakan predikat? Yang pertama, verbal. Ibu Desi mengajar bahasa Indonesia. Nominal atau frasa nominal. Ayah saya dokter gigi. 3. Adjektifal atau frasa adjektiva. Dita sangat rajin ke kampus. Nah, disitulah predikatnya yang terdapat dalam kalimat tersebut. Diamati kembali mana predikatnya, boleh dikomentari di bawah. Tapi di situ sudah digarisbawahi manakah predikatnya. Kita lanjut. Objek. 1. Objek umumnya berbentuk nominal. 2. Objek berfungsi menyatakan korban atau yang dikenai perbuatan subjek. 3. Kalimat yang mengandung objek pasti bisa dipasifkan. Sekarang kita contoh objek. Diamati kembali. Saya memanggil Abang Bakso. Nah, di sini kami telah membicarakan hal itu dengan masak-masak. Ya. Adik dibelikan ayah sebuah buku baru. 4. Mereka menolak proyek pembangunan LTR. Sudah diamatikah teman-teman? Boleh menjawab di kolom komentar. Nah, setelah tadi kita menjelaskan kalimat dan contoh-contohnya, sekarang kita akan menjelaskan tentang kalimat efektif.
Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan penulis sehingga menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pembaca sesuai maksud penulis. Selanjutnya, syarat kalimat efektif. 1. Singkat, hemat. 2. Mudah dipahami. 3. Tidak menimbulkan salah tafsir. 4. Sistematis. Selanjutnya di sini 7 prinsip kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. 2. Keparalelan bentuk. 3. Kehematan kata. 4. Kecermatan. 5. Ketegasan. 6. Kepaduan. 7. Kelogisan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-cirinya: 1. Memiliki subjek dan predikat, tidak memakai kata depan di, dari, bagi, untuk, ke, pada, batuk sebelum subjek. Kepada para dosen diharapkan hanya memberi satu tugas. 2. Tidak mengulang subjek kalimat. Contoh: saya memutuskan mendaftarkan diri saya di UPJ setelah saya dinyatakan tidak lulus SNMPTN. Ketiga, keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Contoh: balap motor liar adalah kegiatan yang mengerikan dan berbahaya. Raja Arkan atau yang biasa saya panggil Raja adalah teman dekatku dari awalku memasuki jenjang SMA hingga saat ini. Keparalelan bentuk. Langkah-langkah menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan pengaplikasian definisi kalimat. Dan di sini kelanjutannya adalah kehematan kata. Hilangkan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Contoh: 1. Menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. 2. Menghindari kesinoniman dalam kalimat. 3. Menghindari penjamakan kata pada jamak. Contoh kehematan: 1. Saya tidak suka makan buah dan saya juga tidak suka makan sayur. 2. Para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. 3. Saya hanya ingin memberikan peringatan saja. Kecermatan: cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Contoh: rubahlah cara berpikirmu. 2. Guru baru pergi ke ruang guru. Ketegasan: kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Berikut cara memberikan penegasan pada kalimat efektif. 1. Meletakkan kata kunci di awal kalimat. 2. Mengurutkan kata sesuai tahapannya. Atau ketegasan: 1. Sudah saya baca buku itu. 2. Pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Gubernur, dan Presiden. Kelogisan: gagasan harus dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan FUEB. Waktu dan tempat kami persilakan, kami melayani cetak warna. Aktivitas kelas: nah, sampai situlah penjelasan saya tentang kalimat dan kalimat efektif. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.